Oke, aku dari kelompok 4 bakal mempresentasikan hasil RBL kelompok kami. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dong sama anggota kelompok 4. Mulai dari aku Nopal Hermawan dengan 3 NIM terakhir 382. Tadi ada teman aku. Namaku Pratama Nidia Kusuma dengan 3 NIM terakhir 370. Selanjutnya temanku. Perkenalkan, nama aku Audia Putri dengan NIM terakhir 394. Lanjut temanku. Perkenalkan, aku Maria Syana Anamawala dengan NIM 486. Lanjut temanku. Perkenalkan, nama aku Kesha Novita Sari Simanjuntak dengan 3 NIM terakhir 406. Perkenalkan, nama aku Atay Hasna Zahira dengan 3 NIM terakhir 358. Aku Bagus Sudarjo dengan NIM 432. Perkenalkan, nama aku Hilmi Zana Jafari dengan 3 NIM terakhir 444. Perkenalkan, nama saya Kilarki Sultan Hanafi dengan NIM terakhir saya 418. Kalau aku Muhammad Farhan Darmawan, NIM terakhir 456. Yuk lihat kebenaran kami. Perbelakangan dan permasalahan. Generator listrik sederhana adalah suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum elektromagnetik Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet di sekitar kumparan kawat akan menghasilkan arus listrik. Pada kehidupan sehari-hari, generator sering digunakan untuk menghasilkan listrik cadangan atau menyediakan energi listrik di tempat yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik utama. Meskipun itu, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi, yaitu efisiensi energi yang rendah, kebisingan yang dihasilkan selama beroperasi, serta keterbatasan daya yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting dalam menjaga kinerja generator listrik sederhana agar tetap berfungsi dengan baik. Tujuan pada RBL kali ini adalah untuk menyelidiki perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik bimbus. Dan selanjutnya adalah untuk menyelidiki pengaruh beberapa parameter pada generator listrik dan kaitannya dengan energi listrik yang dihasilkan. Dari dasar pada percobaan RBL kali ini, kita menggunakan hukum induksi Faraday yang berbunyi, perubahan flux medan magnet yang melalui suatu kawat konduktor akan menghasilkan gagal induksi dan arus listrik induksi dalam kawat tersebut, sehingga dapat ditulis dengan rumus. Sehingga kita bisa menentukan rumus gagal induksi dengan rumus di mana N adalah jumlah lilitan yang akan mempengaruhi perubahan D flux terhadap DT. Metode yang pertama adalah melakukan pengukuran parameter penggerak, yaitu berat botol sehingga diperoleh besar energi penggerak. Kemudian menghitung besar energi penggerak atau energi potensial yang dikonversi menjadi energi kinetik. Lalu menentukan jumlah dan lama lampu LED yang menyala. Setelah itu analisa percobaan dan perbandingkan dengan hasil perhitungan. Lalu lakukan ulang prosedur 1 sampai dengan 4 dengan mengubah atau mengganti 2 parameter, yaitu parameter penggerak, kami menggunakan berat botol yang berbeda, dan jumlah lilitan kumparan, kami menggunakan 606 lilitan dan 300 lilitan. Terakhir, analisa hasil percobaan berdasarkan perubahan parameter-parameter tersebut. Berikutnya data percobaan pada 606 lilitan. Pada percobaan pertama menggunakan berat beban 0,5 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 4,45 meter yang dapat menyalakan 9 buah lampu dengan output tegangan 0,31 volt dan output arus 4,99 ampere. Lampu menyala selama 0,6 detik. Yang kedua, menggunakan berat beban 0,35 kg dari ketinggian 4,45 meter dapat menyalakan 9 lampu dengan output tegangan 0,15 volt dan output arus 13,14 ampere yang dapat menyalakan lampu selama 1,4 detik. Pada percobaan menggunakan 300 lilitan, kami menggunakan beban sebesar 0,5 kg dan dijatuhkan dari ketinggian 4,45 meter. Lampu menyala selama 0,5 detik dan output yang terbaca adalah 0,07 volt dan juga 3,04 ampere. Mampu menyalakan 5 buah lampu. Percobaan kedua kami menggunakan 0,35 gram yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama yaitu 4,45 meter. Lampu tidak ada yang menyala dan output yang terbaca adalah 0,07 volt dan arus yang terbaca adalah 3,26 volt. 3,26 ampere. Ya,
Masuk ke bagian perhitungan. Jadi, pada bagian perhitungan, kita itu menghitung 3 hal, yaitu energi penggerak, energi listrik, dan efisiensi listrik. Energi penggerak ditimbulkan dari energi potensial yang dikonversi menjadi energi kinetik, sehingga ada kecepatan benda. Lalu untuk menghitung energi listrik, kita menggunakan rumus W sama dengan V kali I kali T, dengan V sebagai tegangan, I sebagai arus, dan T sebagai waktu. Dan yang terakhir adalah kita mencari efisiensi dengan rumus energi listrik dibagi energi potensial dikali 100%. Selanjutnya saya akan membahas bagian analisis dari percobaan yang telah kami lakukan. GGL induksi elektromagnetik yang dihasilkan pada generator percobaan ini ditimbulkan karena adanya perubahan fluks yang terjadi akibat adanya perubahan sudut antara medan magnet dengan garis bidang normal kumparan. Pada tabel 4.1 dan 4.2 dapat dilihat bahwa lilitan dengan jumlah 606 lilitan menghasilkan tegangan yang lebih besar daripada lilitan dengan jumlah 300. Hal ini terjadi karena sesuai dengan hukum Faraday, di mana besar GGL induksi elektromagnetik yang ditimbulkan berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, semakin besar GGL induksi elektromagnetik yang ditimbulkan. Selanjutnya, dari beban penggeraknya dapat dilihat bahwa beban penggerak yang lebih besar, masa beban penggerak yang lebih besar menghasilkan induksi elektromagnetik yang lebih besar. Hal ini terjadi karena ketika benda dijatuhkan, energi potensial dikonversi menjadi energi kinetik, sehingga ketika kecepatan benda meningkat, maka perubahan fluks magnetik tiap waktu juga meningkat. Hal ini menyebabkan GGL induksi elektromagnetik meningkat. Efisiensi dicari untuk melihat apakah generator yang dibuat efisien untuk menghasilkan tegangan induksi elektromagnetik. Efisiensi dapat dicari dengan membandingkan energi potensial yang digunakan per energi listrik yang dihasilkan dikali 100%. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapatkan pada percobaan generator listrik ini yaitu semakin besar beban penggerak, energi potensial yang dihasilkan akan semakin besar, yang menyebabkan kecepatan benda bergerak akan semakin meningkat. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar pula GGL induksi elektromagnetik yang dihasilkan. Dan semakin besar massa beban penggerak, semakin besar pula energi penggerak yang dihasilkan, sehingga perubahan flux magnetik yang terjadi persatuan waktu meningkat, maka induksi yang dihasilkan akan lebih besar. Untuk saran, sebaiknya menggunakan alat penggerak yang lebih kuat agar magnet dapat berputar dengan maksimal dan pemberat dapat jatuh dengan bebas dan dengan sempurna, sehingga lampu dapat menyala dengan lebih maksimal. Pada pembuatan RBL kali ini, kami mengambil referensi di berbagai sumber. Yang pertama adalah buku Physical Sains dan Teknik karangan Paul A. Tripler pada tahun 1991 yang terbitkan oleh Erlangga Jakarta. Dan yang kedua adalah buku Fisika Universitas Jilid 2 yang diterbitkan oleh Young dan Friedman pada tahun 2003 dan terbitkan oleh Erlangga Jakarta. Demikianlah hasil presentasi RBL kami ucapkan Terima kasih. Semoga IP kami A ya. Amin. Bye-bye.